بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Kita lanjutkan masih dalam masalah an-nahi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala وَالتَّكْلِيفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Ya. Sampai situ kan? Baik. Qala al-muallif rahimahullah wat-taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar. Pembebanan terhadap perintah atau pembebanan dengan perintah dan juga larangan syamil mencakup muslimin dan kufar. Nah, pembebanan perintah dan larangan mencakup muslimin itu ijma'. Maksudnya para ulama semua bersepakat bahwasanya pembebanan itu ya untuk muslimin. Tetapi kalau misalnya pembebanan perintah dan larangan untuk orang-orang kafir juga, itu khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Jadi gini Mas, kalau misalnya apakah taklif pembebanan syariat amr nahi itu mukhatabnya sasarannya muslimin? Sepakat semua ulama? Iya, sasaran muslimin. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah pembebanan ini perintah dan larangan sasarannya juga untuk orang-orang kafir yang belum masuk Islam? Para ulama berselisih pendapat. Adapun di sini pendapatnya gimana? Untuk orang kafir juga? Iya. Dan itu insyaallah yang lebih rajih insyaallah taala. Walaupun itu khilafiyah, masalah khilafiyah. Tapi masalah khilafiyah ini memang ada samarahnya, ada buahnya nanti kita lihat. Iya. Jual makanan buat orang kafir di bulan puasa nggak boleh gitu. Jual makanan untuk orang kafir di bulan puasa. Boleh, cuma mereka tetap dapat dosanya. Maksudnya bayinya sah. Bayarnya sah. Iya. Sebagaimana jual makanan, ya, bayinya sah, ya, enggak apa-apa. Baik. Untuk orang-orang kafir, pembebanan amar dan nahi itu ada rincian. Kalau amar dan nahi ini berkaitan dengan usul Islam atau usul syariah, seperti diperintahkan untuk
masuk Islam atau diperintahkan untuk usul syariah itu apa itu? Yaitu ya hal-hal yang sangat prinsipil dalam Islam. Itu para ulama bersepakat, iya orang-orang kafir juga kena, terutama untuk mengucapkan kalimat dua syahadat. Tapi untuk furu'nya tidak kena dengan pembebanan. Makanya oleh karena itu, kalau orang kafir melakukan furu' dalam Islam tidak dapat pahala, ya, nggak dapat pahala. Itu alasan mereka yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu tidak diwajibkan pembebanan ini. Iya. Baik. Lakin al-kafiru la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Meskipun di sini katakan orang-orang kafir itu juga diperintahkan, dibebani oleh syariat. Meskipun begitu, tetapi al-kafir, orang kafir, la yasihhu minhu, tidak sah darinya fi'lul ma'muri bihi, perbuatan yang diperintahkan padanya. Misalnya dia diperintahkan apa? Diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Atau misalnya diperintahkan untuk juga sholat. Ya kan? Sholat diperintahkan juga atas mereka. Sekalipun mereka melakukan, la yasihhu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Tidak sah darinya perbuatan itu ketika dia melakukannya hala kufrihi, ketika dia melakukannya di saat dia masih kufur. Beberapa orang Kristen di Indonesia puasa di bulan Ramadan, ikutan, ya, benar dari subuh sampai maghrib ada. Apakah sah? Tidak sah. Apakah mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Iya atau enggak? Diperintahkan juga. Usul dan furu' Islam diperintahkan atas semua orang kafir, semua manusia dan jin. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diperintahkan, baik yang kafir ataupun yang tidak, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan saum termasuk ibadah. Ya kan? Tapi bedanya, kalau orang muslim yang melakukannya dengan niat benar, maka sah ibadahnya apapun itu. Kalau orang kafir melakukannya dengan niat yang benar sekalipun, selama dia masih kafir, tidak sah ibadah tersebut, kecuali kalau dia masih Islam dulu. Ya kan? Paham enggak di sini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kita lihat terjemahannya biar lebih enak. At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum, dan apalah yang, atau di sini di sini manafiyah, tidak ada yang menghalangi mereka antuk bala minhum nafaqatuhum, untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, illa annahum, melainkan mereka itu malah kufur pada Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik ini tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada yang menghalangi adanya penerimaan amalan. Mesti asalnya amalan itu diterima, tetapi karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka nggak diterima nafkah mereka. Nafkah mereka itu, ya. Ini adalah nafkah, itu adalah suatu ibadah yang transitif, membutuhkan objek, bermanfaat untuk orang lain, ya enggak? Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain saja
tidak diterima oleh Allah karena gara-gara mereka kafir, apalagi ibadah yang untuk bermanfaat untuk mereka sendiri seperti sholat, puasa, ya kan? Maka enggak diterima. Paham enggak di sini? Karena mereka amalnya sah enggak? Enggak sah karena syarat sahnya ibadah ikhlas. Ya ikhlas itu membutuhkan harus jadi muslim dulu, ya kan? Gitu. Baik. Kalau mereka misalnya mereka orang kafir nih. Mereka berkata Allahu Akbar. Terhitung sebagai ibadah enggak? Enggak kan? Mereka diwajibkan enggak meyakini Allah itu Maha besar? Wajib. Tapi sekalipun mereka melafalkan itu, sekalipun mereka juga mengetahui itu, tapi mereka masih kafir, enggak. Itu beda lagi, itu pengecualian. Doa itu pengecualian. Bahkan jangan binatang juga kalau mengeluh, Allah Ta'ala maha tahu. Kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Itu bukan termasuk ibadah. Kan? Dia secara fikih bukan ibadah. Dia adalah hak gitu. Hak makhluk gitu. Beda kalau misalnya ini kan kita bicara tentang ibadah. Baik yang transitif atau yang tidak. Nah, kalau misalnya ini yang tadi Anda bilang doa orang yang terzalimi, doanya itu bukan asal ibadah tetapi yaitu keluhan aslinya. Kecuali bagi orang-orang muslim itu bisa menjadi ibadah karena langsung kepada Allah Subhanahu wa taala terkoneksi. Atau mereka enggak dianggap sebagai ibadah. Dan sebagian dari orang yang terzalimi ketika mereka mengutuk orang yang menzaliminya itu pun belum tentu orang walaupun muslim belum tentu itu sebagai doa atau ibadah, bukan maksudnya doa sebagai ibadah, belum tentu. Bisa jadi karena respon saja. Dan Allah jawab. Gitu loh. Jadi Allah menganggapnya sebagai doa. Walaupun dia enggak berniat untuk mendoakan, gitu. Baik. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah, "Wala yu'maru biqada'ihi idza aslam." Dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya, menunaikan apa ibadah yang telah berlalu di masa kafirnya idza aslama, jika dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, in yantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni buat mereka apa yang telah berlalu dari perbuatan-perbuatan mereka dari meninggalkan perintah atau melanggar kewajiban atau melanggar hal yang haram. Berarti kalau misalnya orang kafir selama 17 tahun enggak pernah sholat, kemudian tahun ke-18 dia masuk Islam, maka dia enggak qada. Ya kan? Ya gila kalau misalnya qada, gila banget itu. Berapa tahun ya? Alhamdulillah enggak diqada. Kemudian juga zakat. Apa? Kalau misalnya zakat selama 5 tahun enggak diqada. Walaupun dia dulunya diperintahkan sebenarnya, karena tetap diperintahkan untuk membayar zakat sedekah dan semacamnya. Tapi kita yang masuk Islam enggak diqada, kecuali untuk hal yang berkaitan dengan hutang piutang atau kezaliman. Maka ini tetap harus diqada sesuai dengan nominal atau kuantitasnya. Misalnya dia punya hutang di usia 17 tahun 5 juta. Tahu hal ini, kalau misalnya kalau masuk Islam itu enggak ada qada, maka dia masuk Islam bebas dari hutang itu. Berarti dia masuk Islam untuk bebas dari hutang. Tetap dia harus bayar hutang. Paham di sini? Misalnya dia ngancurin atau ngebakar rumah orang. Kemudian tahu dalam Islam la yu'maru bi qada'ihi idza aslama. Tidak diperintahkan untuk mengqada hal-hal itu jika masuk Islam. Terus masuk Islam berarti bebas saya dari tanggungan itu. Enggak. Kalau berkaitan dengan hutang atau hak orang,
maka tetap wajib menunaikannya. Ini qada di sini maksudnya adalah berkaitan dengan hak Allah Ta'ala dari ibadah perintah dan larangan. Liqaulihi ta'ala udah tadi ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Al-As, "Ama 'alimta ya Amr?" Apakah tidakkah kamu tahu wahai Amr bahwasanya Islam yahdimu ma kana qablahu, menghancurkan apa yang ada sebelumnya, yaitu semua dosa yang berkaitan dengan hak Allah dari ibadah, ya, pelanggaran terhadap hak Allah Ta'ala, semua dosa itu hancur disebabkan masuknya ia kepada Islam, sebesar apapun dosa itu. Tapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan hak manusia, maka belum terampuni, kecuali kalau dia minta maaf atau mengembalikan kepada yang berhak. Kita lanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, wa innama yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'ala al-kufr, melainkan dia dihukum untuk meninggalkannya, ya, idza mata 'ala al-kufr, jika dia mati masih kafir. Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimina idza su'ilu, karena perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban orang-orang penjahat, ya, orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang-orang kafir. Idza su'ilu, jika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, kami bukan orang-orang yang sholat. So, di sini berarti menunjukkan dia kafir enggak? Kafir, enggak sholat. Kami dulu kafir enggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Loh, ini berarti ini imma tentang zakat, imma tentang sedekah. Al-muhim di sini tentang furu', hal yang sifatnya cabang. Sedekahlah, mengit'amul masakin, sedekah. Tidak melakukan sedekah, tidak melakukan sedekah. Kalau kita kan memang harus muslim kan. Lah ini kafir, ternyata diazab juga. Berarti setiap kumandang azan, setiap waktu lima waktu di setiap hari, orang kafir itu sama dengan mengakumulasi dosa-dosa 5 waktu. Itu baru sholat, belum hal-hal lain, ya kan? Jadi mereka meninggalkan perintah-perintah syariat, apapun itu bentuknya, akan diakumulasi nanti di akhirat. Berarti tidak cukup, bukan hanya kekufuran saja yang akan dijadikan sebagai patokan dosa, melainkan semua cabang syariat itu akan ditimpakan kepada mereka dosa-dosanya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu bercanda-canda bersama orang-orang yang suka bercanda, masih lalai kami dulu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu, ini kufurnya, kami dulu naudzubillah mendustakan hari agama, bukan, mendustakan hari pembalasan. Hatta atan laqin, sampai kemudian datang kepada kami sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Ya. Baik. Karena begini, orang muslim, ya, orang muslim kan asalnya suci, baik gitu kan. Tapi ya tentu lebih suci dan lebih baik daripada orang kafir. Orang muslim yang meninggalkan sedekah dengan sengaja saja, maksudnya meninggalkan hal yang sedekah padahal sampainya orang miskin, itu bisa berdosa loh, dihukum. Apalagi orang kafir. Nah gitu, yang tidak lebih suci daripada orang muslim, bahkan tidak sesuci orang muslim, ya. Baik, wallahu taala. Jadi orang-orang kafir itu berlipat-lipat dosa-dosa mereka, naudzubillah. Ya. Tapi kita cukup sampai sini aja untuk kajian kali ini, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau muslim yang dulu pernah meninggalkan sholat, zakat, ibadah. Kalau dia meninggalkan sholat karena apa dulu? Dia meninggalkan sholat total atau enggak? Total enggak? Kalau total baca syahadat lagi masuk Islam. Kalau misalnya enggak total, bolong-bolong, enggak, karena enggak bisa dihitung, enggak diqadha. Atau karena terlalu banyak, enggak.
Adapun yang masih wajar seperti 2 kali sholat, 3 kali sholat, 4, 5 gitu, masih bisa dihitung diqadha. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia sengaja meninggalkan enggak diqadha sama sekali. Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu. Karena udah lewat waktu, udah sengaja kan dia, kecuali kok lupa. Taubat aja bagi Ibnu Taimiyah. Tapi yang lebih aman adalah diqadha untuk sholat-sholat yang masih mungkin dua kali sholat gitu. Tapi yang nggak bisa dihitung karena bolong-bolong atau karena udah terlalu lama, maka nggak diqadha, taubat aja. Allah.